kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami, sehingga firman yang ditaburkan menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya silakan duduk Bapak Ibu. Oke, shalom Bapak Ibu. Shalom. Oke. Sebelumnya terima kasih buat Bapak Gembala. Terima kasih juga buat Bapak Ibu semuanya buat kesempatan yang diberikan bagi saya. Nah, hari ini kita belajar tentang tetap kerjakan keselamatanmu. Nah, minggu depan kita akan memperingati hari kematian ya. Kita bersyukur kalau Tuhan rela berkorban buat kita, Dia rela mati untuk menyelamatkan kita. Nah, tugas kita bagaimana kita bisa tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri bagi setiap kita. Nah, kita akan belajar, kita buka dalam kitab Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang Filipi pasal 2 ayat yang 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya minta tolong kita buka Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan di sini dikatakan tentang judul berikut, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Di ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ayat terakhir, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Nah, untuk fokus ayat kita di dalam ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan kita untuk tetap kerjakan keselamatan kita, ya. Apa maksudnya tetap mengerjakan keselamatan kita? Tentu ini menjadi suatu pertanyaan ya. Apakah ini berarti pekerjaan karya keselamatan Allah itu belum selesai dan perlu kita sempurnakan? Tentu tidak ya. Jadi sesungguhnya begitu kita mengaku percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita langsung menerima anugerah keselamatan dari Allah. Jadi anugerah keselamatan itu utuh kita langsung terima dan menjadi hak kita. Ya, artinya saat status sudah kita dapatkan, yang perlu
kita lakukan adalah ini ada nih di dalam kata mengerjakan. Yang kata mengerjakan dalam bahasa Yunani adalah kata garzomai yang artinya menyesuaikan, mengubah kebiasaan kita. Jadi artinya bahwa ketika kita menerima anugerah selamatan kita sebagai status sebagai warga kerajaan Allah, maka yang berikutnya adalah kita menyesuaikan cara hidup kita, cara perilaku kita, perkataan kita layaknya seperti warga kerajaan Allah. Saya berikan contoh ilustrasi seperti ini. Ada seorang pengemis yang secara tidak terduga dia mendapatkan suatu undian mendapatkan nilai jumlah berhadiah uang 1 miliar. Nah, semua tentu kalau melihat peristiwa tersebut pasti takjub kagum, keheran-heran gitu ya. Pasti dia geleng-geleng melihat peristiwa tersebut. Tapi yang lebih orang lihat sangat heran dengan kepada pengemis ini, bahwa ketika dia menerima uang 1 miliar itu, dia tetap tinggal di pinggir jalan. Dia tetap makan sisa-sisa makanan yang kotor, terus dia memakai pakaian yang tidak layak lagi dipakai. Tapi dia tetap menjadi seorang pengemis. Pasti kita berpikir kan kalau misalnya orang mendapatkan 1 miliar kan itu jumlah yang sangat besar kan. Nah, seharusnya pengemis itu harus bisa menyesuaikan dirinya. Artinya guna uang yang didapat dia itu seharusnya dia bisa tidak perlu lagi dia menjadi pengemis, dia tidak perlu lagi minta-minta. Dia bisa beli rumah sederhana, dia juga bisa membeli pakaian yang jauh lebih layak, atau dia juga bisa mendapatkan makanan yang lebih sehat, atau juga bisa dikatakan dia bisa buka usaha untuk uang yang 1 miliar itu. Tetapi dia tidak melakukan hal yang demikian, pengemis ini. Tetapi dia bahkan masih tetap statusnya jadi seorang pengemis, tidak menggunakan uangnya, anugerah itu, uang 1 miliar itu sebaik-baiknya. Jadi begitu juga dengan kita, artinya bahwa ketika kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan Tuhan secara gratis, tentu kita harus menyesuaikan cara hidup kita, gaya hidup kita bagaimana. Kalau misalnya anak Tuhan seperti mana gaya hidupnya gitu ya. Jadi harus menyesuaikan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Jadi harus benar-benar gaya hidup yang sesepadan sebagai anugerah karya keselamatan yang sudah kita beri. Nah, jadi jangan sama seperti pengemis. Seharusnya pengemis ini udah bisa tidak jadi pengemis, tetapi karena dia tidak menyesuaikan hidupnya, tidak menyesuaikan uang yang sudah digunakan, yang dapat dia tidak menggunakan dengan sebaiknya. Nah, hari ini kita mau belajar Bapak Ibu bagaimana cara kita mengerjakan keselamatan kita. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah bagaimana mengerjakan keselamatan kita. Yang pertama adalah keselamatan kita harus dikerjakan secara terus-menerus. Selanjutnya, ini dengan ayat yang sama. Ini ada kata yang saya garis merahi. Di situ dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ada 2 kata yang bisa kita lihat yang saya garis merahi, itu adalah senantiasa dan kata tetaplah. Artinya bahwa keselamatan kita harus dikerjakan secara terus-menerus, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Ini menunjukkan, mengajarkan kita harus tekun, kita harus berusaha mulai awal saat kita percaya kepada Kristus, menerima keselamatan itu, sampai nanti kita bisa suatu hari kelak bertemu dengan Bapa di surga. Jadi mengerjakan keselamatan itu harus secara terus-menerus, tidak setengah-setengah, tidak berhenti di tengah jalan, tetapi
sampai akhir kesudahan ketika Tuhan panggil kita. Artinya bahwa tentu dalam mengikuti Kristus tentu pasti banyak kali rintangan yang kita hadapi. Nah, tetapi tidak menjadi suatu alasan untuk kita tidak mengerjakan keselamatan secara terus-menerus. Kita mau belajar salah satu tokoh Alkitab di mana kita melihat Rasul Paulus ya, ketika dia sebagai pelayan pengabaran Injil ya menceritakan kasih keselamatan kepada orang-orang, dia banyak sekali mengalami suatu penderitaan. Kita mau belajar. Kita buka 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Kita mau lihat penderitaan-penderitaan yang dialami Rasul Paulus ketika mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Dua Korintus pasal yang ke-11 ayat 23. Di sini dikatakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeli lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeli lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Nah, dari yang kita sudah baca dalam 2 Korintus pasal 11, kita melihat bagaimana begitu banyak penderitaan Rasul Paulus ketika Tuhan sudah manggil dia untuk mengabarkan Injil keselamatan. Nah, jadi kita mau belajar bagaimana Rasul Paulus tidak menjadi suatu alasan ketika kita mau mengerjakan keselamatan secara terus-menerus, tidak ada mengeluh dengan tantangan rintangan yang kita hadapi, ya. Karena ya bahwa mengikut Yesus harus siap pikul salib. Pasti banyak sekali tantangan rintangan yang kita hadapi. Nah, bagaimana Rasul Paulus bisa melewati semuanya, tantangan penderitaan yang dialami, sehingga Rasul Paulus tetap bisa mengerjakan keselamatannya secara terus-menerus. Lalu di dalam Filipi pasal yang 1, dia tidak hanya mengalami penderitaan, tetapi Rasul Paulus juga bisa menasihati dan mendorong jemaat Filipi. Kita baca di dalam Filipi pasal yang 1. Filipi pasal 1 ayat 27. Di sini nasihat supaya tetap berjuang. Ayat 27 di sini katakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan satu sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku,
dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi Rasul Paulus ketika mengalami penderitaan di dalam dirinya, tetapi dia masih bisa mendorong, menasihati jemaat yang ada di Filipi bahwa ketika mengikut Tuhan, mengalami penderitaan-penderitaan yang begitu banyak, ya jangan berhenti mengerjakan keselamatan, jangan tidak taat, tidak setia lagi kepada Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi untuk terus mengerjakan keselamatannya secara terus-menerus, ya. Jadi satu poin ini kita mau belajar, ya. Saya tidak tahu penderitaan apa yang Bapak Ibu alami ketika mengikut Yesus, mengiring Yesus. Tetapi mari kita mau berjuang sama-sama untuk mengerjakan keselamatan kita secara terus-menerus. Itu yang pertama, ya. Dan yang kedua, keselamatan kita harus juga dikerjakan dengan takut dan gentar, dengan ayat yang sama dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12. Di sini katakan, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, di itu ada dua kata, ada yang kata yang saya garis merahi, takut dan gentar. Bapak Ibu yang saya kasih, kata takut dan gentar itu bukan berarti bahwa kita betul-betul harus ikut Tuhan dengan gemetaran, dengan kayak melihat sesuatu yang hal-hal yang aneh gitu ya. Tetapi melainkan kata takut dan gentar yang Rasul Paulus maksudkan adalah menggambarkan suatu sikap hormat kepada Tuhan, ya. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7, 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dan 15. Di sini dikatakan, aku memegahkan kamu kepadanya dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu, demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Terus di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, Efesus pasal 6 ayat 5 di sini dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi kalau kita lihat di bahasa terjemahan dari Filipi pasal 2 ayat 12 dari bahasa Indonesia sehari-hari, di sini dikatakan, kalian sudah diselamatkan oleh Allah. Jadi berusahalah terus supaya kesejahteraanmu menjadi sempurna. Lakukanlah itu dengan hormat dan patuh kepada Allah. Jadi maksudnya bahwa Bapak Ibu, ketaatan kita kepada Allah harus didasarkan pada rasa hormat. Karena kita tahu bahwa Allah adalah Maha Kudus, tidak pernah bercelah. Jadi kita mau menghormati kekudusan Allah. Kalau kita mau belajar dari kisah Yusuf, ya, kita belajar dari kisah Yusuf bagaimana Yusuf digoda oleh dari istri Potifar, ya. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 39. Kita buka Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai dengan ayat 9 di sini dikatakan, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan yang telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku.
Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Nah, dari cerita ini Bapak Ibu, bahwa ketika Yusuf ya digoda oleh istri Potifar, ya, kalau kita lihat bahwa Yusuf tidak menuruti apa yang diperintahkan atau di kemauan dari istri Potifar. Walaupun kalau kita melihat ya, Yusuf punya kesempatan untuk berbuat dosa ya kepada istri Potifar, tetapi ya Yusuf menolak, dia lari dan pergi. Nah, karena kita lihat bahwa Yusuf ini ya takut kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia tidak mau melakukan kekejian ya. Jadi walaupun dia punya kesempatan untuk melakukan dosa ya, tetapi dia tetap mau taat kepada Tuhan. Dia mau, ada rasa takut di dalam dirinya untuk melakukan dosa karena dia menghormati Tuhan, kekudusan Allah di dalam dirinya. Nah, jadi sama sedikit cerita waktu saya di sekolah itu, kalau misalnya saya ngajar itu anak-anak itu kan saya kan ngajar di pelajaran agama. Jadi suatu ketika saya itu pernah itu marah, saya kan pernah marah. Nah, dibilang sama anak-anak, "Pak Uba, kenapa marah? Bapak kan guru agama gitu kan, nggak boleh marah Pak," gitu. Terus saya bilang, "Iya seharusnya nggak boleh marah, tapi karena kenakalan kalian sudah lewat luar biasa, ya akhirnya Bapak marah gitu. Pasti kan Bapak punya ada batas kesabaran, enggak kan?" Nah, "Iya Pak," gitu katanya kan. Jadi saya juga ketika saya sudah marah itu, saya merasa bersalah banget gitu ya. Merasa bersalah karena sudah marah-marah sama anak-anak gitu ya. Jadi kalau mereka itu lihat kalau guru agama itu nggak boleh marah-marah gitu. Terus gue bilang, "Kalau guru lain bisa marah." "Iya mereka Pak, kan mereka nggak ngajar agama gitu. Bapak kan ngajar agama, jadi nggak boleh marah-marah gitu." Terus saya bilang, "Ya udahlah nggak apa-apa." Jadi dengan kepolosan anak-anak itu dari kelas 1 dan kelas 2 itu mereka bilang seperti itu. "Ya, ya udah Bapak minta maaf ya. Ya Bapak nggak marah-marah lagi, tapi jangan nakal ya." Saya bilang gitu. "Iya Pak," gitu. Jadi kita mau belajar ya untuk takut ya kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Nah, satu poin lagi, kenapa kita harus mengerjakan keselamatan, yaitu keselamatan kita harus dikerjakan tanpa bergantung pada orang lain. Dengan ayat yang sama, Filipi pasal 2 ayat 12. Di sini dikatakan yang merah, "Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Yang garis merah artinya bahwa Rasul Paulus ya kepada jemaat Filipi, dia tidak hanya taat ketika Rasul Paulus bersama dengan jemaat Filipi, melainkan saat Rasul Paulus tidak bersama dengan Filipi ya, Rasul Paulus menginginkan supaya jemaat Filipi itu terus tetap ya mengerjakan keselamatan, tidak bergantung kepada orang lain, tidak bergantung kepada Rasul Paulus. Jadi kan kalau kita melihat ya Rasul Paulus tidak hanya menginjili jemaat-jemaat di Filipi, pasti dia jemaat-jemaat yang lain dia pergi. Nah, kalau kita melihat di kenapa jemaat Filipi itu sangat mengasihi, sangat menyayangi Rasul Paulus, kita mau lihat di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat 10. Di sini dikatakan, "Aku sangat bersukacita dalam Tuhan
bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Di dalam ayat 16 juga, Filipi pasal 4 ayat 16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Nah, Bapak Ibu, kenapa Rasul Paulus mengharapkan supaya jemaat Filipi itu tidak bergantung dengan Rasul Paulus, walaupun jemaat Filipi itu sangat sayang mengasihi Rasul Paulus karena kalau kita melihat beberapa kali jemaat Filipi itu membantu Paulus ketika pelayanan. Kalau kita melihat di dalam ayat tadi yang sudah kebaca, ketika di dalam penjara, jemaat ini selalu mengirimkan bantuan keuangan bagi Paulus. Juga seorang jemaat yang bernama Epaphroditus untuk melayani Paulus juga di dalam penjara. Nah, jadi Rasul Paulus bahkan sama jemaat Filipi ini sama-sama saling mengasihi, dan mereka mengharapkan juga Rasul Paulus supaya tidak bergantung kepada Rasul Paulus. Dia mau bisa mengajarkan untuk tetap mandiri. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga hal ini kita mau belajar bagaimana cara kita untuk mengerjakan keselamatan kita yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kita. Nah, tentu untuk mengerjakan keselamatan ini bukanlah hal yang mudah tentu kita lakukan pasti sulit, sangat sulit. Tetapi karena kita lihat bahwa kecenderungan setiap kita pasti selalu namanya melakukan berbuat dosa karena kita selalu cenderung melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Kita sering taat ketika dalam situasi-situasi tertentu kita juga jarang menaati Allah, bahkan dengan motivasi dasar yang salah. Bahkan lebih lagi ketika kita mau hidup taat kepada Allah, justru sebaliknya yang kita lakukan. Memang tidak bisa dipungkiri ketika kita mau berjuang, ketika kita mau belajar taat, pasti ada aja yang membuat kita tidak taat kepada Allah. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa untuk melakukan ketaatan kita, mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Itu pasti kita bisa melakukan, asal kita tidak perlu putus asa, dan kita juga minta kekuatan untuk taat dan untuk mengerjakan keselamatan kita dengan dari pimpinan daripada Tuhan. Kita minta Tuhan untuk memampukan kita untuk hidup taat, mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Nah, tugas kita adalah berserah kepada pimpinan Tuhan, jangan bergantung kepada kekuatan kita untuk bisa mengerjakan, tetapi kita mau bergantung, berharap sepenuhnya kepada Allah dalam mengerjakan keselamatan kita masing-masing. Mari kita berjuang bersama-sama selagi kita masih diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk mengerjakan keselamatan. Mari kita lakukan dengan berjuang bersama-sama, dan juga kita minta pimpinan yang daripada Tuhan. Mungkin ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk mengerjakan keselamatan kami secara terus-menerus, dan mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar, dan juga mengerjakan keselamatan kami tanpa bergantung dengan orang lain. Mampukan kami Tuhan, kiranya Roh Kudus yang senantiasa memampukan kami sehingga kami tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik.
Terpuji termulia Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.